Pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita bagaimana merebut suara akar rumput. Prof, ini waktunya kurang 2 minggu. Masih efektifkah kira-kira suara akar rumput ini direbut antara dua calon presiden? Dan apakah yang 22% tadi, lagi-lagi kita bicara angka ini, bisa diperebutkan secara adil atau kecenderungannya kemana kira-kira menurut Anda? Ya, kalau menurut saya karena orang-orang, ini kalau kita bicara yang kelas bawah, menengah ke bawah ya, itu menurut saya karena mereka hanya sampai sejauh figur itu seperti apa, maka capres yang mempunyai banyak perbendaharaan, foto, film, dan segala macam yang menunjukkan bagaimana kesederhanaan dan bagaimana ini, dia sebenarnya lebih diuntungkan. Karena dia bisa menunjukkan betul-betul dengan satu gambar yang nyata, bukan hanya bicara. Karena kalau bicara semua orang bisa bicara. Nah, ini ada yang menarik nih, Mas Burhan. Capres Prabowo kan habis kampanye terbuka langsung dengan masyarakat, dan dalam kampanyenya yang kami tayangkan tadi, Prabowo itu memuji bahwa Jokowi seorang patriot. Saya tidak tahu ini pesannya apa. Apakah mungkin dia merasa mendapatkan keuntungan dari gimmick yang pernah dilakukan ketika debat pertama ya, debat kedua ya, yang mengatakan bahwa ya kali ini saya setuju gitu kan dengan Jokowi. Tapi ketiga juga, iya. Bahkan 3 kali. 3 kali gitu kan, betul. Nah ini kira-kira apakah strategi? Ya, ini bagian dari taktik politik ya. Secara komunikasi, Prabowo menghayati dan sekaligus menemukan bahwa strategi untuk tidak terlalu menyerang dan kemudian memuji lawan itu bagian dari upaya untuk mencari simpati pemilih. Otentik nggak itu, Mas? Cukup berhasil, karena kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, Prabowo mampu mengubah stigma tentang dirinya yang dianggap keras, tidak humanis, kurang bisa bercanda, kurang bisa menghargai lawan. 3 bulan terakhir, kesan saya, dia berhasil meruntuhkan sebagian image negatif tentang dirinya. Dan itu dia lakukan dalam beberapa kali debat capres bersama Jokowi. Meskipun lagi-lagi masyarakat seharusnya itu juga hati-hati. Karena antara panggung depan dengan panggung belakang itu beda. Ini konsepnya Erving Goffman ini ya. Jadi ada backstage, ada front stage ya. Panggung depan itu lebih menipu sebenarnya. Itu nggak otentik ya. Tetapi yang otentik justru di panggung belakang. Karena itu sempat muncul beredarnya video ketika di panggung belakang Jokowi mengajak cipika-cipiki Prabowo nggak mau. Gitu. Tapi pas di atas panggung waktu debat, Prabowo yang proaktif untuk cipika-cipiki dan menyalami Tapi Jokowi. Di debat berikutnya pun cipika-cipiki belakang panggung tidak terjadi. Walaupun video itu sudah beredar loh, Mas. Video itu beredar, bahkan waktu itu saya juga diminta untuk jadi jadi komentator di Berita 1. Dia dingin sekali suasana di dalam ruangan sebelum arena debat. Duduknya sebenarnya itu yang menceritakan kenyataan. Ada hubungan pertarungan, ada juga panas dingin di sana gitu ya. Tetapi ketika di depan, ketika publik menyorot dan kamera close up ke keduanya, statementnya itu positif. Beda semua. Itu sebenarnya bagian dari setelah countdown dan action semua beda ya. Persis. Yang menarik adalah ketika Pak Yusuf Kalla dengan Pak Hatta Rajasa ternyata sedang asik ngerumpi di sebuah sudut ruangan gitu. Membicarakan tabloid obor. Oke, waktu kurang 2 minggu. Ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh dua capres ini, menurut Anda, Mas Burhan dan Prof, itu apa yang efektif untuk merebut hati mereka kira-kira, Mas Burhan? 2 minggu terakhir ya. Ini injury time loh ini. Ya, ini ibarat lomba maraton. Dalam 2 minggu terakhir ini sprint. Jadi semuanya harus mempercepat langkah. Prabowo maupun Jokowi harus segera melakukan semacam kampanye yang menciptakan elemen of surprise gitu ya, efek kejut gitu ya. Betul. Terutama 2 level ya, di tingkat udara, kemudian di tingkat darat gitu ya. Di udara dalam konteks bagaimanapun nggak mungkin bisa menyasar ratusan juta pemilih, apalagi keduanya kan punya keterbatasan sumber daya. Sehebat apapun logistik dan sumber daya manpower yang mereka punya, nggak mungkin bisa menyapa seluruh pemilih ya, karena itu udara menjadi penting untuk membuka lahan gitu ya, membuka medan. Tapi saat yang sama untuk mengikat pemilih agar mau memilih, mau tidak mau door to door canvassing jadi penting. Jadi kalau tidak dilakukan akan lewat gitu. Jadi kalau misalnya di Twitter Jokowi menang gitu ya, karena banyak pendukungnya di Twitter tapi lupa melakukan
door to door campaign, saya kira bisa lewat juga karena yang mengakses Twitter atau Facebook kan nggak banyak. Iya. Jadi lagi-lagi dua-duanya harus dilakukan secara simultan, tidak bisa dilakukan secara terpisah karena bagaimanapun yang menentukan kemenangan nanti 22%, ya, swing voters dan undecided voters, dan itu bisa ditentukan oleh kerja politik yang efektif. Iya. Nah, kalau tidak efektif, hanya sekedar kerja keras tanpa kultur koordinasi antar relawan, ini Dapat kan capek doang. misalnya untuk Jokowi saya merasa koordinasi antar relawannya kan lemah. Mesin partai tidak bergerak secara maksimal. Masing-masing merasa terlena di atas angin. Ini juga menjadi penyebab mengapa Jokowi menurun elektabilitasnya. Iya. Sementara saat di sisi lain Prabowo dengan keunggulan logistik, sekian media menguasai 80% rating share kita, kemudian partai juga jauh lebih banyak, termasuk media kemudian CNN door to kan? door, semuanya jalan. Jadi di satu sisi Prabowo cukup militan dan sekaligus cukup agresif, masif gitu ya. Tapi di sisi lain pendukung kubu Jokowi itu masih terlena, sebagian mesin partainya juga tidak efektif. Oke. Prof. Paulus, Anda akan jawab di segmen berikutnya ya. Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.